Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Agnalia Mailani, NIM 22063110013 dari kelas 4A. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang sudah saya buat, yang outputnya adalah sebuah web sederhana tentang pengenalan apa itu HTML, JavaScript, dan juga CSS. Untuk codingannya, pada tampilan awalnya, yaitu di tab baru ini, terdapat HTML dan juga CSS, di mana stylenya ini terdiri dari program CSS yang terdiri dari boxnya. Nah, boxnya itu nanti bodinya, dari bodinya atau bagian dalam bodinya atau background colornya yaitu adalah warna putih. Ini untuk yang di bagian iframe-nya, di dalam iframe-nya. Kemudian untuk style header-nya, ini header-nya yaitu adalah bagian atasnya yang berada di atas gambarnya, itu yang bagian di awal. Untuk bagian background judulnya itu saya menggunakan background image, yaitu yang ini COD.jpg, dan juga untuk background posisinya itu ada di tengah. Untuk ukurannya adalah 30, tulisannya berada di tengah, dan ukuran font size-nya yaitu 35px. Untuk colornya adalah putih. Kemudian untuk border button-nya yaitu warna hitam ya. Nah, tapi di navigasinya kita juga menggunakan background image yang nantinya akan dipanggil, yaitu nav.jpg. Nah, untuk memanggil dari setiap gambar yang kita masukkan ke dalam website, itu harus dipastikan kalau gambarnya itu harus berada di dalam satu folder. Nah, ini saya untuk link pembuka dan juga untuk file yang saya simpan itu terdapat dalam folder ini, tugas pekan 3, yang dimana di dalamnya itu berisi gambar dan juga codingan-codingan yang saya gunakan untuk pemrograman ini. Kemudian untuk navigasinya ini saya menggunakan background image juga. Dan juga ini untuk menambahkan margin di sini. Nah, ini margin bawahnya adalah 10. Untuk warnanya adalah warna putih dan bisa diganti sesuai keinginan. Ini bisa ke merah ataupun yang di lain-lainnya. Kemudian ini untuk artikel, ini adalah untuk kolomnya. Jadi di mana nanti words-nya ini background color-nya itu warna putih, selection-nya adalah tabel. Kemudian untuk footer-nya, footer adalah bagian bawah yang biasanya itu seperti untuk hak ciptanya, biasanya di create by atau gimana gitu. Dan di sini untuk footernya juga saya menggunakan background image coding, dan tentunya untuk filenya berada di satu folder yang sama dengan semua codingan yang ada di sini. Kemudian di sini adalah ada program CSS juga, di mana di sini adalah untuk membuat animasi atau sebuah animasi di dalam websitenya pada saat membuka website tersebut, di mana animasinya adalah fit in, di mana nanti aplikasi animasinya itu adalah seperti masuk, dan untuk lamanya itu adalah 2 detik. Kemudian ini juga opacity-nya kita buat 1, terus juga ada animasi juga. Ini untuk animasi untuk header-nya yang bagian atas tadi, dan ini untuk animasi bagian navigasinya itu sama, tapi itu slide in itu artinya adalah bergeser ke dalam. Jadi nanti navigasinya itu akan masuk ke samping gitu, jadi masuk seperti itu. Untuk artikelnya atau tulisannya itu juga fade in 2 detik. Footernya untuk slide up, jadi slide up ini mengarah ke atas seperti itu. Dan ini untuk codingannya. Oke, kemudian untuk bagian header-nya kita menggunakan welcome to my class dan explore and learn together. Nah, di sini adalah H1 ini di mana codingan yang H1 ini berarti header nomor 1, di mana nanti ukurannya tulisan ini adalah ukuran yang terbesar. Kemudian ini untuk isi dari navigasinya. Di sini ada home, profile, kontak, table, dan video. Nah, di sini ada tab yang berfungsi untuk memanggil codingan di yang lain. Misal ini adalah home.html. Nah, di sini akan memanggil codingan home ini ke dalam iframe-nya. Ini di dalam iframe ya. Kemudian ini adalah iframe-nya untuk home, untuk tampilan awal yang akan dipanggil di awal iframe. Kemudian ini footer-footernya nanti tulisannya di bawah adalah create by Farah Agnalia Mailani. Mungkin sambil, nah untuk tampilan awal dari sebuah websitenya itu seperti ini. Langsung saja kita buka. Nah, jadi seperti ini. Bisa dilihat kan sudah seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini terdapat animasi saat membukanya. Jadi seperti ini. Bagian dari navigasinya akan bergeser ke dalam, dan juga ini seperti masuk yang bagian header-nya. Dan footer-nya itu seperti masuk ke dalam. Bisa kita ulangi. Seperti ini. Nah, jadi ini seperti memudar masuk, sedangkan ini bergeser ke samping, sedangkan ini bergeser ke atas. Seperti itu. Nah, kemudian di bagian home ya, di bagian home akan saya jelaskan, yaitu di mana kita menggunakan sama untuk stylenya, kita menggunakan program CSS, sedangkan untuk bagian bodinya atau yang di sini itu kita menggunakan HTML. Jadi
untuk font yang saya pilih adalah font Arial dan warnanya adalah putih. Untuk kontainer sendiri, ini adalah fungsi kontainer sendiri adalah untuk sebagai wadah dalam sebuah tulisan. Jadi fungsinya itu bisa digunakan juga sebagai tata letak ya. Jadi hanya bisa digunakan biasanya digunakan untuk sebagai tata letak saja. Kemudian headernya ini warna biru dongker ya, biru muda seperti yang terlihat. Nah ini header yang berada di dalam iframe-nya berwarna biru dongker. Kemudian untuk background image-nya ini menggunakan coding.jpg. Seperti yang saya katakan tadi, untuk foldernya harus berada di dalam satu folder. Codingan yang ini untuk gambar yang ini tadi. Nah, gambar ini yang berada untuk di bawah bagian footernya. Kemudian untuk background color, nah di sini ada curse. Nah ini untuk fungsinya untuk curses ini fungsinya untuk seperti tombol. Jadi semisal kayak kita mengarahkan kursornya ke tombol tersebut, nanti akan berubah menjadi warna tersebut, jadi warna biru seperti ini. Kemudian di sini yang bagian bawah, bagian tombol dalamnya, untuk dark shader on hovernya itu bisa berwarna hijau, seperti itu. Ini untuk bagian yang kotak besar, dan ini untuk bagian yang kotak kecilnya, seperti itu. Ini sudah diterapkan juga marginnya. Ini untuk button text colornya, jadi warnanya nanti adalah biru ini. Untuk button, jadi saat kita mengarahkan kursornya nanti akan mengarah ke warna biru dongker, dan ini bisa di button hover background colornya ini bisa dilihat adalah warna biru dongker. Kemudian untuk headernya kelas pemrograman web, mempelajari dasar-dasar pembuatan website. Nah di sini juga akan dijelaskan. Nah di sini adalah ada tag harfnya juga yang berfungsi untuk memanggil tag lain, berfungsi untuk memanggil program lain ke dalam websitenya. Nah ini untuk memanggil program yang ini, belajar 1, 2, dan 3. Ini sama, dan ini menggunakan kelas container. Jadi biar rapi dan juga tidak berantakan tulisannya, kita menggunakan container untuk penataan tata letak dari tulisan dan juga penggunaan tata letak dari si kodekannya nanti. Oke, langsung saja kita lihat di websitenya. Nah, yang saya maksud saat mengkliknya, nah ini kan bagian dasarnya untuk semuanya ini kan warna biru muda, biru tua. Kemudian pas diarahkan kursornya, ini akan berwarna hijau. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, jika saya menggunakan kursornya hijau, ini nanti akan berubah jadi hijau. Dan yang bagian belajar HTML ini akan berubah menjadi warna biru dongker. Seperti ini. Jadi kita bisa tahu kursornya itu seperti apa, dan ini juga menambahkan unsur keestetikannya dari program ini, dari pembuatan website ini. Jadi seperti ini. Nah, saat kita mengklik ini, akan langsung muncul dari pembelajaran HTML. Nah, pada saat mengklik tadi ini kan ada seperti animasi ya, seperti masuk. Nah, ini kontainernya itu seperti masuk. Dan ini ada contoh-contohnya, kemudian yang CSS juga sama. Juga ada animasi masuknya. Dan juga ini ada penjelasan singkat mengenai apa itu CSS dan juga contoh programnya yang sederhana. Ini juga sama. Ada animasi untuk masuknya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya program untuk codingan yang belajar 1, di mana yang ini tadi ya, untuk yang bagian HTML dasar. Nah, di sini saya juga menggunakan CSS dalam pembuatannya, yaitu di bagian stylenya sini. Kemudian saya menambahkan juga untuk keyframe atau animasi untuk kontainernya, yaitu seperti kotak abu-abu yang di dalam untuk memuat codingan dari contoh program HTML. Kemudian di sini ada penjelasan singkatnya tadi. Kemudian ini kan ada tag div class code yang fungsinya adalah untuk kontainer tadi, yang untuk membuat menata tata letak dari setiapnya. Nah, di sini kan ini adalah contoh program HTML ya, yang berfungsi untuk membuat tag seperti lebih ke kurung buka. Jadi seperti ini di dalam programnya. Kemudian yang ini berfungsi sebagai penutup kurungnya. Jadi di sini saya mengetik secara manual untuk pembuatan dari ini tadi, yang ada kode ini yang berada di dalam HTML tersebut. Jadi saya membuatnya secara manual dari tab pembukanya sampai yang penutupnya juga. Untuk belajar 2 juga sama, saya menggunakan CSS bagian stylenya, kemudian animasinya juga sama, backgroundnya sama, kemudian untuk pembuatannya juga saya menggunakan hal yang sama. Kemudian di bagian profile ini saya menambahkan juga animasi CSS, yaitu fade in, dimana nanti seperti muncul gitu ya,
memudar keluar gitu. Kemudian akan ada nama, kemudian status, instansi, program studi, dan juga nah foto saya, dan juga ada mungkin ini adalah foto saya. Nah di bagian foto saya ini animasinya ini ya, ini saya membuat seperti kedip-kedip karena abu-abu. Jadi nanti moto saya yang ini tadi akan seperti kedip-kedip seperti itu. Nah contohnya adalah seperti ini di bagian profile. Nah di sini di bagian animasinya ini akan terus berkedip nih. Kemudian ada untuk kontak ya. Nah, kontak ini adalah seperti kayak saya mencantumkan nomor WhatsApp saya ke sini. Nah, ini. Ini untuk memanggil WhatsApp saya. Kemudian animasinya juga kebetulan atau saya buat sama dengan yang lain, yaitu menggunakan animasi fade in, dan juga untuk stylenya saya buat yang CSS. Contohnya seperti ini. Nah, ini saya sudah terhubung dengan internet, kita klik itu tidak bisa. Kenapa? Karena dalam iframe tidak semua hal yang berhubungan dengan internet dapat dipanggil ke dalam suatu program ini yang berada di dalam iframe. Kalau ingin menghubungi via WhatsApp ini, kita caranya bisa membuka dengan membuat tab baru di sini. Membuat tab baru dan memasukkan yang WhatsApp ini. Contohnya adalah seperti ini. Misal ini adalah menu kontaknya. Kita klik. Nah, ini bisa dengan membuka tab baru. Tapi kalau kita membuatnya di dalam iframe, itu tidak akan bisa tersambung ke WhatsApp-nya. Tapi kalau kita dengan membuat tab baru seperti ini, otomatis akan bisa menghubungi. Kita klik, kita coba ya. Nah, ini akan langsung menuju ke halaman web yang menghubungkan ke WhatsApp. Jadi untuk menghubunginya kita bisa mengcontinue to chat seperti itu. Baru bisa akan terhubung langsung ke WhatsApp-nya. Ini baru bisa terhubung atau dapat terpanggil karena kita membukanya di tab baru, bukan di tab iframe yang kita gunakan tadi. Kalau di iframe kita tidak akan bisa membukanya seperti itu. Kemudian di sini ada menu table. Nah, menu table ini adalah pengajaran tentang bagaimana cara membuat table dengan menggunakan HTML. Contohnya ini adalah sebuah codingannya, dan ini adalah hasil dari pembuatan tabel dari coding HTML. Untuk kodenya seperti ini. Nah, ini adalah tabelnya. Nah, ini sama saya berikan CSS pada bodinya, tapi saya menggunakan Arial Sans Serif untuk seluruhnya. Kemudian di sini ada seperti kayak animasi yang saya gunakan, seperti slide in untuk masuknya dari animasi dari tabelnya tersebut atau tulisannya tersebut. Ini kemudian ada highlight untuk animasi pada push highlightnya. Nah, ini adalah contoh codingannya yang tadi yang sudah saya ketikkan, dan ini adalah contoh dari tulisannya tadi. Nah, ini adalah tabel. Nah, ini adalah codingan untuk tabel yang tadi. Untuk membuat tabel di codingan yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah video. Nah, dalam video ini terdapat penjelasan singkat mengenai apa itu HTML dalam membuat web, dan juga di sini ada video YouTube. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, semua yang berhubungan di internet belum bisa masuk ke iframe. Tapi saya menemukan sebuah link YouTube yang bisa dimasukkan ke dalam iframe dan juga bisa dipanggil ke dalam iframe tersebut. Nah, ini juga ada penjelasan apa itu HTML, dan juga ada codingannya juga yang menggunakan tag container. Nah, ini bisa dilihat di sini untuk video. Nah, ini adalah untuk tag containernya. Nah, ini adalah iframe search. Nah, ini fungsinya untuk memanggil yang link YouTube yang sudah kita pilih untuk dimasukkan ke dalam pembelajarannya. Jadi ini bisa di play. Nah, ini adalah sudah memplay ya. Nah, ini sudah terhubung langsung dengan YouTube yang ada pada website YouTube. Jadi saya menyambungkan antara iframe ini, website ini, dengan link YouTube yang sudah saya berikan tadi. Nah, bisa diklik ya. Ini untuk standar penyelesaian HTML. Dan juga kalau mau membuka link YouTube yang lain, kita otomatis akan langsung dibukakan ke YouTube yang lain. Jadi untuk di dalam iframe ini hanya bisa menggunakan video YouTube yang sudah saya tambahkan linknya di dalam program ini. Hanya bisa yang ini saja. Untuk yang link lain, misalkan ini bisa dia udah selesai videonya, ada kayak video lain. Nah, waktu diklik kita akan otomatis membuka YouTube-nya asli. Seperti itu. Atau membuka tab baru. Nah, seperti ini. Oke.